Hai guys, balik lagi di channel YouTube Gadget Squad, masih dengan saya Oki Subrata. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya diundang sama Oppo Indonesia buat langsung nyobain smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno. By the way, buat yang belum tahu, jadi Oppo Reno ini ada dua varian guys, yaitu versi standar dan versi kamera dengan zoom 10x. Nah, saat ini saya mau kasih tahu ke kalian tentang experience saya pas nyobain Oppo Reno 10x lossless zoom. Oke, Oppo Reno 10x lossless zoom punya ukuran 6,6 inci, di mana ukurannya lebih besar daripada varian Oppo Reno versi standar dengan ukuran 6,4 inci. Terus layarnya juga udah OLED dengan resolusi Full HD+. Untuk perlindungan di layarnya, baik Oppo Reno standar ataupun Reno 10x lossless zoom sama-sama udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 yang diklaim lebih kuat ketimbang versi sebelumnya. Nah, kalau kalian perhatiin di sekeliling layar depannya, minimnya bezel ngebuat HP ini bisa ngehadirin desain kamera depan yang unik. Oppo menyebutnya dengan pivot rising camera. Pada saat kamu menekan tombol kamera dan ngebalikin kamera ke depan, kamera otomatis akan naik dari bagian atas bodinya. By the way, mungkin ini adalah jawaban kenapa desain kamera selfie-nya dibuat miring guys. Berdasarkan riset dari Oppo, posisi kamera depan saat digunakan untuk selfie memiliki golden angle sendiri, yaitu bersumbu di satu sisi dengan kemiringan sekitar 11 derajat. Oleh karena itu, pivot rising kamera Oppo Reno dibentuk dengan sudut kemiringan 11 derajat. Selain itu, responnya juga cepat banget kok. Pada saat posisi awal sampai siap digunakan untuk foto selfie, cukup ngebutuhin waktu 0,8 detik aja. Di bagian bawah bodi ada lubang speaker, mic, port USB Type-C, dan slot SIM card. Pindah di bagian kanannya ada tombol power dan tombol volume di sebelah kirinya. Ngomongin soal performanya, Oppo Reno 10x lossless zoom punya spesifikasi yang lebih gahar kalau dibandingin sama versi standar yang udah pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 855 dengan kapasitas RAM 8GB dan storage sebesar 256GB. Kayaknya udah nggak usah ditanya lagi ya soal kemampuannya dari prosesor si Snapdragon 855 ini. Untuk kebutuhan multitasking ataupun buat mainin game berat sekalipun, tentunya bisa banget dijalanin tanpa adanya masalah. Untuk OS-nya, Oppo Reno 10x lossless zoom didukung dengan ColorOS versi terbaru, yaitu versi 6.0 dengan Android Pie versi 9.0. Oppo Reno 10x lossless zoom juga dilengkapi dengan fitur yang cukup lengkap, kayak adanya NFC, USB Type-C, fitur Game Boost 2.0, high-res audio, dan asisten digital dengan nama Brino. Oke, sekarang kita bahas soal kameranya nih guys. Mungkin sejak kehadiran Oppo R17 Pro, Oppo sendiri mulai mengubah image-nya sebagai smartphone selfie. Jadi Oppo nggak hanya unggul di kamera selfie-nya aja, tapi juga di kamera utamanya kayak Oppo Reno 10x lossless zoom ini. Smartphone flagship terakhir dari Oppo ini dibekali dengan 3 kamera di bagian belakang. Ketiga kamera tersebut adalah kamera utama 48MP menggunakan sensor Sony IMX586 dengan aperture f1.7, kamera wide angle 8MP dengan sudut 120 derajat dengan aperture f2.2, dan yang terakhir adalah yang paling gahar guys. Oppo Reno 10x zoom dibekali dengan kamera telefoto 13MP yang punya kemampuan zoom sampai 10 kali dengan aperture f3.0 dan didukung optical image stabilization. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri dibekali kamera beresolusi 16MP dengan desain pivot rising kamera. Sedangkan untuk urusan foto low light-nya, Oppo Reno 10x lossless zoom juga dibekali dengan fitur Ultra Night Mode 2.0, di mana fitur ini adalah pembaruan dari Ultra Night Mode yang ada di perangkat Oppo R17 Pro, Oppo Find X, dan Oppo F11 Pro. Untuk hasilnya sendiri, Ultra Night Mode 2.0 ini diklaim bisa menghasilkan foto minim noise dan lebih baik lagi tentunya. Oke guys, berikut adalah beberapa hasil jepretan dari kamera Oppo Reno 10x lossless zoom.
Untuk daya tahan hidupnya, smartphone ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 4065 mAh yang udah ngedukung fitur VOOC 3.0. Mas Aris, udah coba Oppo Reno, terus kita mau nanya experience setelah nyoba Oppo Reno gimana? Oke, experience gue sih nyobain Oppo Reno, so far the best Oppo yang pernah gue pakai. Setelah gitu sebelumnya Oppo R17 Pro sama Find X. Gimana nih untuk Oppo Reno sendiri, sebenarnya udah bisa memenuhi untuk kebutuhan fotografis? Bisa sih, sebenarnya dari dulu juga handphone yang lain bisa gitu loh. Cuman dengan adanya Oppo Reno yang sekarang teknologinya makin canggih lagi, cara fitur dan teknologi, ya gitu loh, dan juga dengan prosesor yang semakin kencang lagi, akhirnya untuk dapetin gambar-gambar yang kebutuh kecepatan, itu lebih bisa didapetin lagi dengan Oppo Reno gitu loh, karena shutternya jauh lebih cepat untuk ngambil gambar. Fitur yang gue udah coba udah pasti zoom 5 kali, ultra wide sama 10 times sih ya gitu loh. Ultra wide nya gue suka karena distorsinya nggak terlalu banyak gitu loh. Terus kalau misalkan dari 5 kalinya itu juga yang paling sering gue pakai, itu yang 5 kali. 5 kalinya tajam banget sih. Tajam, detail. Detail banget. Tadi juga udah sempet nyoba sih. Nih kan? Itu kayak oke deh. Emang bener-bener ini optical, bukannya yang non optical gitu ya, bukan digital gitu loh. Last question. 3 kata buat Oppo Reno dari seorang Aris Lukman. 3 kata ya? Yap. Gadget, futuristik, dan asik. Oke Mas Benny, setelah coba experience sama Oppo Reno gimana? Ya pastinya seneng udah nyobain hampir 3 mingguan lah ya. Yang pasti paling berkesannya ya untuk telenya sih. Bisa sampai 5-10 kali zoom, itu menyenangkan banget gitu. Terus kalau untuk fitur sendiri, setelah coba 3 minggu terakhir ini, kira-kira fitur apa sih yang paling disuka nih dari Mas Benny? Beberapa poin ya, selain kamera juga ya. Ya kamera udah pasti, baterai kuat, terus layarnya udah full. Mungkin ini agak di luar dari hardware, tapi lebih ke software. OS 6-nya menurut gue itu udah enak banget dipakai gitu. User friendly banget. Last question. 3 kata buat Oppo Reno dari seorang Benny Lims nih, apa? Here we go. Premium. Apa ya ibaratnya lengkap. Lalu inovasi. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video reviewnya. Saya Oki Subrata. Until next time, see ya.